Halo teman-teman, selamat datang di channel Dice Review Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan kakak beradik yang kita sebut namanya Chris dan satunya lagi kita sebut namanya sebagai Derry. Dan mereka ini sedang dalam perjalanan untuk ke rumah mereka lagi. Tapi pada saat di perjalanan memang tiba-tiba mereka ada rasa kaget karena tiba-tiba ada mobil box tua yang telah melaju kencang dan membunyikan klakson mobilnya dan membuat mereka langsung kaget seketika. Dan beberapa saat kemudian mereka juga melewati bangunan tua yang tidak digunakan lagi. Mereka juga telah melihat mobil yang ugal-ugalan dan sudah ada di halaman gereja itu. Dan ada seorang pria yang misterius menggunakan kostum tertutup. Dan memang tanpa mereka ketahui, mobil itu dikemudikan sesosok makhluk yang begitu misterius yang kita sebut sebagai The Creepers, dan mobil yang berisikan korban yang ada di dalamnya. Sedikit informasi, Creepers ini sejenis makhluk yang akan bangkit melakukan perburuan di musim panas, dan pada saat itu setelah kebangkitan dia ini akan berburu manusia sebanyak mungkin dan mengkonsumsinya. Dan setiap yang dia makan memang secara otomatis ini akan menjadi bagian dalam organ tubuhnya. Dan The Creepers sedang membuang tubuh korbannya ke lantai dasar. Dan pada saat mereka merasa aneh dan mereka pun berusaha tancap gas, tapi apa daya, The Creepers ini telah melihat keberadaan mereka. Mereka pun kemudian dikejar-kejar oleh makhluk tersebut. Dan pada saat itu mobil Derry juga kehilangan kendali dan masuk keluar jalur. Tapi pada saat itu aneh, makhluk itu pun melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan mereka. Dan bukan sekedar pergi, kakak beradik ini pun malah nekat ingin kembali ke gereja tua tadi. Dan untung saja The Creepers sudah tidak ada di sana lagi. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengecek ke arah cerobong tempat makhluk itu sudah membuang korban-korbannya. Dan di sini Derry ngecek lebih dalam lagi. Dia kemudian terpleset dan terjatuh ke bawah. Dan di sana dia juga menemukan bungkusan kain yang dibuang oleh makhluk tersebut. Tiba-tiba saja benda itu langsung bergerak dengan cepat. Ternyata pada saat dibuka itu adalah manusia, dan Derry dibuat kaget bukan main. Dan pria itu memberi isyarat agar Derry membuka bagian tubuhnya. Dan ketika Derry merobek kainnya, terlihat memang ada bekas jahitan pada perut pria itu dan kemungkinan organ dalamnya sudah dikonsumsi. Dan karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit, akhirnya pria itu juga tewas. Setelah itu Derry meminta Tris yang ada di atas untuk berjaga-jaga
Takutnya sosok misterius itu memang akan kembali datang lagi. Apabila sosok itu datang, dia pun meminta untuk segera bersembunyi. Dan ketika itu dia masih terjebak di bawah dan dia menyusuri setiap ruangan yang ada di terowongan tersebut. Dan memang terkejut sekali ketika dia melihat ke atas karena terdapat banyak sekali jasad manusia yang ditempel di setiap sisi ruangan yang ada. Dan tidak lama kemudian Tris dikagetkan oleh kedatangan mobil yang melaju ke arahnya, dan dengan cepat dia masuk ke dalam mobil dan berniat mengarahkan mobil tersebut, tapi ternyata mobil yang lewat itu hanyalah truk pengangkut jerami biasa saja. Dan setelah dia berhasil kembali ke atas, dia pun langsung melanjutkan perjalanannya. Dan singkatnya, mereka juga mampir ke dalam pom bensin untuk istirahat dan meredam ketakutan yang memang baru saja mereka alami. Dan di sini Derry terlihat shock dengan kejadian yang dia lihat. Dan pada saat dia keluar dari mobil, mereka melihat mobil sosok misterius itu yang lewat di depan mereka. Dan mereka pun masuk ke restoran yang ada di pom bensin itu. Di dalam, Tris berteriak meminta tolong dan meminta pelayan restoran itu segera menghubungi pihak kepolisian. Dan sembari menunggu pelayan itu menghubungi polisi, dia dikejutkan oleh bunyi telepon yang berdering tepat di samping mereka. Dan dengan segera Derry mengangkat telepon itu, dan ternyata yang menelponnya itu adalah seorang wanita. Tapi anehnya wanita ini tahu dengan mereka berdua, dan dia pun juga tahu dengan kondisi yang dialami sekarang, seperti bajunya yang robek dan ada tato mawar di atas pusar Derry, dan memberikan informasi makhluk misterius itu. Dan dia tahu dengan mayat-mayat yang berada di terowongan berawal gereja, dan tempat itu disebut dengan rumah penderitaan. Dan dia berkata makhluk itu akan menjadikan organ tubuh manusia sebagai santapannya. Jika ada yang berani menghalangi jalannya, maka makhluk itu tidak akan berhenti mengejar orang tersebut. Dia juga mengingatkan kalau Derry mendengar lagu dengan kata Jeepers Creepers, sebaiknya dia langsung lari, karena wanita ini mendapatkan firasat buruk yang akan menimpa Derry. Dan dia berkata makhluk ini juga mengincar korban melalui bau. Jika ada aroma yang dia suka dari tubuh seseorang, maka orang tersebut akan menjadi targetnya. Singkatnya, malam pun tiba dan terlihat petugas kepolisian juga sudah berada di sana, dan dia pun menceritakan semua yang dia lihat di bawah gereja itu. Dan dia berkata kalau sosok misterius ini adalah seorang psikopat karena ada ratusan mayat yang dia simpan di bawah gereja. Awalnya polisi tidak mempercayai perkataan Derry, tetapi tiba-tiba klien restoran itu memberitahu kalau ada orang yang mau masuk ke dalam mobil Derry. Dan pada saat dilihat, benar saja mobil mereka sudah berantakan langsung, dan pakaian kotor yang mereka bawa sudah diobrak-abrik. Dan pelayan itu juga berkata kalau pria tadi sempat menciumi dan menjilati pakaian kotor yang ada di mobil mereka. Dan karena kejadian ini, petugas polisi juga percaya kalau Derry dan Tris sedang dalam bahaya. Mereka juga langsung melakukan investigasi untuk mengecek ke lokasi yang dimaksud oleh Derry, dan dengan jalan saling beriringan. Tapi pada saat di perjalanan, mobil polisi ini mendapatkan serangan dari makhluk itu. Sementara Derry dan Tris yang ada di depan tidak menyadari kejadian itu.
Dan tiba-tiba mereka langsung dikejutkan dengan kepala yang terlempar ke depan mobil mereka. Dan mereka juga turun untuk mengecek keadaan dari para polisi itu. Dan di sini Tris sangat terkejut ketika melihat kepala polisi yang sudah tergeletak di jalanan. Dan dengan cepat mereka masuk ke dalam mobil. Dan dari dalam mereka melihat makhluk itu mengambil kepala polisi tadi. Dan dia mengendusnya kemudian memakan lidahnya. Dan tidak mau ambil resiko, mereka berdua langsung tancap gas dan menjauh dari makhluk tersebut. Dikarenakan jarak ke kota masih sangat jauh, mereka mampir ke rumah orang yang ada di pinggir jalan untuk meminta pertolongan. Dan di sana dia bertemu dengan pemilik rumah, yaitu seorang wanita tua. Wanita tua itu juga bertanya kenapa mereka datang ke sini. Tris menjawab kalau dia ingin meminjam telepon untuk menghubungi polisi. Dan wanita tua berkata kalau mereka boleh menelpon polisi, tapi jangan suruh polisi itu datang ke rumah ini, karena sepertinya wanita tua ini kurang suka dengan pihak kepolisian. Lalu tiba-tiba saja hal aneh terjadi, di mana semua kucing milik wanita tua ini bertingkah aneh. Dan ternyata sosok misterius itu alias The Creepers sudah berada di sana. Dan dia juga langsung membunuh wanita tua tersebut. Dengan cepat Derry dan Tris kembali ke mobil, tapi makhluk itu terus mengejar mereka. Karena sudah emosi, Tris pun langsung menabrak makhluk tersebut dan melindas tubuhnya berkali-kali, dan untuk memastikan kalau dia benar-benar sudah tewas. Enough. Tapi biarpun sudah dilindas berkali-kali, makhluk itu terlihat masih bergerak. Dan Derry yang sudah ketakutan menyuruh Tris untuk segera pergi dari tempat tersebut. Singkatnya, mereka ternyata pergi ke kantor sheriff untuk mencari tempat yang aman, dan di sini meminjam telepon untuk menghubungi orang tua mereka. Datanglah seorang wanita yang bernama Jessel. Si Jessel ini datang ke sana hanya untuk bertemu dengan Derry dan Tris. Dan salah satu sheriff berkata kalau Jessel merupakan warga lokal yang ada di sini, yang sering menganggap dirinya sebagai seorang peramal. Dan Jessel berkata kalau dia juga sempat melihat mayat-mayat yang disimpan di ruang bawah tanah tersebut melalui mimpi yang telah dia dapat. Dan diketahui juga kalau Jessel ini wanita yang pernah menelpon ketika dia ada di restoran pom bensin. Dan Jessel berkata setiap tanggal 23 pada musim panas dan selama 23 hari makhluk itu harus mencari makan, dan makanannya itu tidak lain tidak bukan adalah manusia. Alasannya memakan itu untuk menyempurnakan tubuhnya, dan setiap organ yang dia makan itu akan menjadi bagian dari dirinya. Dan sebagai contoh, ketika dia makan paru-paru, maka dia bisa bernafas. Dan ketika dia makan mata, maka dia bisa melihat. Dan tujuannya itu mengatakan ini kepada Derry karena dia melihat akan terjadi sesuatu yang buruk menimpanya. Dan tiba-tiba lampu di kantor itu kemudian padam, dan di sini dia merasa kalau makhluk itu telah datang. Dan padahal dia sudah yakin kalau sudah membunuh makhluk tersebut, dan dia berkata kalau dia sudah memakan banyak jantung manusia agar bisa tetap hidup. Dan ketika sheriff mengecek ke dalam sel tahanan, terlihat makhluk itu yang sedang menyantap kaki dan tangan yang ada di dalam sel.
dan hal itu dia lakukan untuk memperbaiki kaki dan tangannya yang sudah hancur dilindas oleh Tris tadi. Stay here. Lalu pimpinannya tuh mengarahkan semua pasukan untuk berjaga-jaga. Mereka semua bersiap menunggu dari arah tangga. Talk! Salah satu sheriff maju untuk mengecek keadaan dan tiba-tiba makhluk itu pun menyerang dari arah atas dan langsung memakan jantung dari sheriff itu. Because who is Jesus Christ was screaming in the dark? Your dreams, are they ever wrong? Dan pada akhirnya tiba saat makhluk itu bertemu dengan Derry, Tris, dan juga Jason. Dan Jason pun menyuruhnya untuk segera naik ke atas, sementara dia akan mengalihkan makhluk tersebut. Tapi makhluk itu pun pergi begitu saja. Sementara Derry dan Tris sekarang ada di ruangan interogasi, tapi keberadaan mereka langsung diketahui oleh makhluk-makhluk tersebut. Tubuh mereka diciumi dan dicilat satu persatu. Lalu makhluk-makhluk itu pun melempar tubuh Tris, dan itu artinya dia lebih tertarik kepada Derry. Dan tidak lama kemudian para sheriff kemudian datang, tapi mereka tidak bisa menembak makhluk tersebut dikarenakan dia menyekap Derry. Dan di sini Tris meminta makhluk itu untuk melepaskan Derry dan menyerahkan dirinya untuk menggantikan tubuh Derry. Tapi karena makhluk itu tidak tertarik kepada Tris, akhirnya dia pun langsung pergi dengan membawa tubuh Derry. Singkat cerita, dia pun kembali menemui Tris dan untuk menggambarkan untuk ada di situ. Dan dia pun bertanya kepada Jessel, dan apakah semua mimpi dan ramalannya ini pernah terbukti. Dan dia pun memang datang dari hal-hal tersebut, dan sebenarnya apa arti dari mimpi tersebut. Dan dia pun memilih untuk menjawab, dan dia berkata kalau dia itu adalah wanita gila saja. Dan scene kemudian berlanjut memperlihatkan sebuah pabrik yang memang sudah tua, dan di dalam pabrik itu ada lantunan musik dan teriakan dari seseorang yang begitu banyak. Dan ternyata Derry sudah menjadi salah satu koleksi dari makhluk tersebut, dan bagian tubuh yang diincar itu adalah kedua matanya. Dan film selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.